Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu 'alal khairil anam wa 'ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin pemuda harapan bangsa, pemudi harapan Ibu Pertiwi. Khalil Gibran, seorang pujangga Libanon, pernah berkata dalam bahasa Libanonnya, "Kahafa bilo katala siyahaho." Demi kejayaannya, suatu bangsa membutuhkan generasi muda. Oleh karena itu, seluruh bangsa Indonesia harus membentuk generasi muda yang berkualitas dan berakhlak mulia. Namun sayang hadirin, di tengah era globalisasi saat ini, upaya tersebut menghadapi kendala yang cukup serius. Hal ini dipertegas oleh John Naisbitt dalam bukunya Megatrend 2000 mengatakan, di balik setumpuk dampak positif media informasi, tersimpan segudang dampak negatif di dalamnya. Jika dampak negatif itu telah merasuk dan merusak generasi muda, maka akan muncul pemuda-pemuda sombong dan final, jenius tapi tak berakal, pintar tapi tak beriman, pemuda anarkis, vandalis, bahkan pembunuh dan generasi narkoba. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Mewujudkan Generasi Qurani di Era Globalisasi, dengan rujukan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir memberikan syarahan, "Nahnu nakussu 'alaika ya Muhammad khabaruhumul ajibu bila ziyadati wala nuqsan." Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad satu kisah menakjubkan tentang mereka dengan sebenarnya, tanpa ditambah atau dikurang. Dulu, pada masa pemerintahan Raja Dikianus, hiduplah beberapa orang pemuda yang baik, taat menyebarkan agama sekalipun tidak sesuai dengan keyakinan penguasanya pada waktu itu. Lalu mereka dikejar-kejar dan akan dibunuh oleh para pengikut setia kerajaan, hingga akhirnya mereka berlindung di sebuah goa, sampai Allah menidurkan mereka beberapa tahun lamanya. Inilah figur pemuda beriman teguh pendirian, pemuda gagah pandai mempertahankan akidah, pemuda idaman pintar membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada harus hidup bercermin bangkai. Untuk satu prinsip, lebih baik mati daripada harus mengorbankan keyakinan. Figur pemuda seperti inilah yang kita butuhkan di negara tercinta ini. Sejalan dan sejalin dengan hal tersebut, Profesor Khalid Ahmad dalam artikelnya yang berjudul Islam and Problem of Education Reconstruction menyatakan, of all the problem that the Muslim world today is never generation education, bahwa di abad ini akan muncul masalah sulitnya mendidik generasi muda. Hadirin, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan problem solvingnya dalam bingkai surah Al-Hujurat ayat 6. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut mengisyaratkan kepada kita sebagai generasi muda agar waspada dan hati-hati terhadap media informasi, karena boleh jadi lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya.
lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk fatabayyanu ay fatasbitu min sihhatil khabar. Pilihlah dan ambillah hal-hal yang berguna dari media informasi. Demikianlah ungkapan Imam Ali As-Sabuni. Jika kita kaji lebih dalam, kata fatabayyanu merupakan sigat amr. Qaidah usul fiqh menyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya, asal dari suatu perintah menandakan kewajiban. Dengan demikian, wajib bagi kita untuk melakukan check and recheck terhadap media informasi. Bahkan, Imam Ali bin Abi Thalib berkata, hasbul mar'i min irfanihi ilmuhu bizamanih. Orang yang tepat adalah orang yang tepat dalam menghadapi perkembangan zamannya. Dengan demikian, pemuda yang pandai memfilter, tidak tergoda dan terpedaya, menghindari yang madorot, meninggalkan yang negatif, dan banyak melakukan hal-hal yang positif adalah pemuda yang dibutuhkan oleh negara tercinta ini. Setuju hadirin? Muncul sebuah pertanyaan. Bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi persoalan tersebut? Jawabannya, yang pertama, kepada para ulama, kiai, ustadz, suntikanlah vaksin akidah, ibadah, dan akhlak agar generasi muda kebal terhadap serangan budaya yang merusak. Yang kedua, kepada rekan generasi muda, perkaya dirimu dengan ilmu, perkokoh dirimu dengan agama. Dan yang ketiga, kepada para orang tua, saya mohon didiklah putra-putrinya dengan pondasi agama. Hadirin rahimakumullah. Walaupun arus globalisasi berdampak negatif, mengancam moral generasi muda, tapi jika basic agama sudah tertanam dengan hati, insya Allah saya yakin generasi muda akan melahirkan yang berkualitas dan berakhlak mulia. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan, media informasi mampu melahirkan generasi muda yang berkualitas dan berakhlak. Namun media informasi juga bisa memunculkan generasi muda yang bejat tak berakhlak. Maka jika agama sudah tertanam, maka generasi muda akan mampu menjadi orang yang berkualitas dan berakhlak. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.